Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya di sini saya Ahmad Fatursi, saya dari semester 5 kelas B. Izin memaparkan materi saya yang berjudul sistem listrikan pada kendaraan. Sebelum masuk ke materi, gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, langsung saja masuk ke materinya ya. Fungsi sistem kelistrikan. Fungsi sistem kelistrikan adalah untuk menghidupkan mesin, memberi daya pada lampu dan komponen lain, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan melalui berbagai fitur. Sistem ini juga mengisi ulang baterai dan mengoperasikan sistem pengapian mesin agar mesin dapat bekerja secara optimal. Jadi di sini sistem kelistrikan itu sangat penting ya teman-teman. Yang pertama itu untuk menghidupkan mesin dari baterai kepada motor starter sehingga suatu kendaraan tersebut akan menyala, dan komponen lain serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan melalui berbagai fitur. Selanjutnya, apa yang terjadi sih jika suatu kendaraan tersebut tidak ada sistem kelistrikannya? Jika suatu kendaraan tidak memiliki sistem kelistrikan, kendaraan tersebut tidak akan bisa menyala dan beroperasi. Ini karena sistem kelistrikan itu sangat penting guna untuk menyediakan daya dan menghidupkan komponen-komponen seperti starter, lampu, dan sistem pengapian mesin. Selanjutnya masuk kepada komponen yang pertama. Bisa dilihat ya teman-teman, di depan ada gambar aki. Aki berfungsi sebagai menyimpan dan menyuplai energi listrik DC untuk kendaraan dan perangkat elektronik lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber daya untuk menghidupkan mesin, menstabilkan tegangan listrik, serta menyuplai daya pada komponen kelistrikan seperti lampu dan radio saat mesin mati. Di sini ada keterangannya teman-teman, listrik DC. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu listrik DC itu listrik yang searah atau yang bolak-balik harusnya? Bolak-balik Pak. Kalau yang searah ini listrik Ada ya, betul. Biasanya itu bolak-balik ya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu cara membaca kode baterai. Di sini saya akan mengasih contoh yang JIS yang terbaru. JIS itu kepanjangan dari Japan Industrial Standard, di mana kode 34 itu menunjukkan range performa dari baterai itu sendiri, sedangkan kode B itu menunjukkan dimensi luas, yaitu lebar dikali tinggi. Sedangkan kode 19 menunjukkan panjang baterai. Yang ini contohnya adalah sentimeter. Kalau kode L itu menunjukkan posisi terminal. Terminal apa yang ada teman-teman? Kalau L Kita dulu. Kalau ini menunjukkan biasanya L berarti terminal positifnya teman-teman. Jadi terminal positifnya terletak di sebelah kanan atau left? Ya, kalau left kiri. Jadi terminal positifnya terletak di sebelah kiri. Kalau R berarti terminal positifnya di sebelah kanan. Selanjutnya ada kode S, itu menunjukkan terminal yang besar. Masuk ke slide selanjutnya teman-teman, cara pengecekan berat jenis elektrolit baterai. Di sini mungkin teman-teman ada yang tahu ini namanya alat apa yang buat mengukur berat jenis baterai? Benar, kata Mas Imam, namanya hidrometer. Hidrometer itu digunakan untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai ya teman-teman. Di situ di depan terlihat gambar ada warna hijau, putih, dan warna merah. Kalau air itu menunjukkan di warna hijau berarti kondisinya masih sangat baik, sangat bagus. Sedangkan kalau menunjukkan di warna putih kondisinya baik atau standar. Kalau sudah sampai warna merah itu berarti kondisinya sudah jelek atau perlu pengisian hijau lagi airnya teman-teman. Cara menggunakannya mungkin teman-teman di sini yang sudah dari SMK sudah tahu ya gimana cara menggunakan alat hidrometer. Yang pertama itu buka dulu tutupnya, tutup baterai itu dibuka, terus
dimasukkan alat hidrometernya, setelah itu tekan dia dipencet, nanti dibaca hasilnya, baik itu menunjukkan di warna hijau, putih, di warna merah. Jadi kalau warnanya hijau tidak perlu ditambah ya, masih karena kondisinya masih sangat baik, sangat bagus. Kalau sudah warna merah itu harus ditambah lagi airnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya komponen kelistrikan selanjutnya yaitu fuse atau sikring. Apa sih fungsi dari fuse atau sikring pada sistem kelistrikan? Memutus arus sudah menjadi koordinating. Ya, benar kata Mas Didi. Jadi di sini fungsi sikring adalah melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebih, mencegah terjadinya konsleting atau overload dengan cara memutuskan aliran listrik secara otomatis. Cara mengetahui kalau fuse itu sudah putus gimana Mas Didi? Lampu tidak menyala. Apanya? Putus itu. Kabelnya ya, kabelnya. kawatnya ya. Ya, kalau sudah putus itu kan kelihatan, bisa dilihat fisiknya itu putus, tidak menyambung. Paham ya teman-teman? Paham. Selanjutnya cara membaca fuse dengan membaca warnanya ya teman-teman. Dan di sini yang saya kasih contoh warna coklat, kekuningan atau krem, di situ menunjukkan arus ampernya 5 ampere. Warna coklat 7,5, warna merah 10 ampere, warna biru 15, warna kuning 20. Bening atau putih itu menunjukkan 25 ampere, sedangkan warna hijau adalah 30 ampere. Di sini saya mau tanya ya kepada teman-teman semua, apa yang terjadi jika misal standarnya itu 15 ampere, kita mengganti dengan yang warna merah 10 ampere, itu bisa enggak? Teman-teman, Mas Arfi mungkin tahu standarnya 15, kita menggunakan warna yang merah. Kalau kita menurunkan ampernya dari 10 itu bisa apa enggak? Bisa kan? Bisa tadi putus dapat ya. Ya, tidak boleh teman-teman kalau standarnya itu 15 ampere. Jangan sampai kita menggunakan di bawah angka 15 ampere. Karena standarnya itu 15 ampere, tidak boleh dikurangi. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Ya, Mas Imam sama Mas Diki jangan ngobrol dulu bisa dilihat di depan. Selanjutnya komponen kelistrikan selanjutnya adalah starter. Apa sih starter itu? Fungsi sistem starter adalah mengubah energi listrik dari api menjadi energi mekanik untuk memutar mesin saat pertama kali dihidupkan, sehingga mesin bisa memulai proses pembakaran. Dengan kata lain, starter berfungsi sebagai penggerak awal yang memastikan mesin berputar dan bisa menyala sendiri setelah kunci kontak diputar. Apa yang terjadi sih kalau kendaraan terutama mobil tidak ada starternya? Kalau didorong bisa nggak Mas Adi? Bisa. Tapi kan yang orang Indonesia juga kalau di kendaraan besar itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Tapi kalau di motor itu masih bisa ya teman-teman, masih ada ekornya. Tapi kalau motor keluaran zaman sekarang sudah tidak memakai starter. Ya, ekor maaf. Sorry. Tidak memakai ekor, jadi sudah memakai sistem starter semua. Lanjut ya teman-teman, sistem kelistrikan selanjutnya adalah klakson. Mungkin di sini teman-teman motornya pada pakai klakson ya? Tidak. Itu klakson berfungsi sebagai apa teman-teman? Menghidupkan suara. Dari saluran. Ya di sini lebih tepatnya ini. Fungsi klakson adalah untuk memberikan isyarat kepada kendaraan, terutama kendaraan di depannya agar memberikan jalan kepada kita.
Kalau kita tidak memakai klakson kan kita bingung teman-teman kalau mau menyalip sedangkan kendaraan di depannya itu tidak memberikan jalan, jadi bisa terjadi kecelakaan, bisa tertutup jadi kendaraan di belakangnya. Selanjutnya lampu kepala. Lampu kepala, tahu lah teman-teman, itu lampu yang digunakan sebagai lampu penerangan atau lampu utama saat berkendara di malam hari atau dalam kondisi yang minim cahaya, serta meningkatkan jarak pandang pengemudi dan memberikan sinyal keberadaan kendaraan kepada pengguna jalan lain, terutama kendaraan di depannya ya teman-teman. Kalau motor zaman sekarang atau kendaraan zaman sekarang itu lampu kepalanya atau lampu utamanya itu sudah otomatis menyala ya teman-teman. Kalau zaman dulu kan masih ada sahabatnya. Jadi sekarang dari pabrikan sudah otomatis menyala, jadi langsung ikut api ya teman-teman, tidak memakai saklar, langsung ikut ya. Lampu kepala itu sangat penting ya teman-teman, terutama kalau kondisi malam hari. Kalau tidak ada lampu kepalanya kan bisa terjadi tubuhan sama kendaraan di depannya karena tidak terlihat. Selanjutnya lampu kota. Di sini teman-teman tahu nggak fungsinya lampu kota buat apa? Ya, kebetulan. Biar ketinggalan. Ya ada lagi? Kenapa? Buat sorot jalan ya bisa. Di sini intinya lampu kota ini berfungsi sebagai memberikan isyarat ya kepada pengendara lain mengenai suatu panjang lebar dikali tinggi suatu kendaraan tersebut. Terutama ini sangat penting ya teman-teman, digunakan pada kendaraan-kendaraan besar seperti bis, truk, dan yang lainnya, karena bisa memberikan isyarat mengenai panjang lebar dikali tinggi suatu kendaraan. Lampu kota yang mana teman-teman? Yang atas apa yang bawah? Atas. Yang atas. Bawah. Ini lampu kota yang bawah. Kan panjangnya mesti otomatis yang paling jauh. Masuk ke komponen selanjutnya teman-teman, ada lampu sen. Apa ada yang tahu di sini teman-teman fungsi lampu sen itu? Lampu sen adalah lampu isyarat pada kendaraan yang berfungsi untuk memberitahu pengguna jalan tentang arah belok. Kalau kiri maupun ke kanan. Itu sudah baca teks yang kita lihat sendiri. Ya, lampu sen itu digunakan sebagai isyarat kepada pengendara lain, terutama kepada kendaraan yang di belakang kita, bahwa kendaraan kita akan mengalami perpindahan arah seperti belok ke kiri maupun ke kanan. Ini sangat penting ya teman-teman kalau buat roda 4 atau roda 4 ke atas ya teman-teman. Tapi kalau pakai motor bisa diakalin ya teman-teman, kalau kita tidak memakai lampu sen Bisa. pakai apa? Kaki. Pakai kaki bisa, terus pakai tangan ya bisa. Kalau pakai motor itu bisa, tapi kalau sudah pakai mobil bisa. Itu bahaya teman-teman, namanya kalau bisa ke membahayakan kendaraan lain, juga membahayakan kondisi kita sendiri. Selanjutnya di sini komponen selanjutnya adalah lampu hazard. Lampu hazard digunakan untuk apa Mas Indi? Lampu hazard memberi tanda kepada kendaraan lain dalam keadaan darurat, untuk keadaan darurat. Ya, seperti mogok yang bisa mogok, terus misalnya penggantian ban juga bisa menggunakan lampu hazard. Jadi di sini lampu hazard berfungsi sebagai memberikan tanda atau simbol jika warna merah berfungsi menyalakan semua lampu sen serta secara bersamaan untuk memberikan peringatan atau isyarat bahaya mengenai kondisi darurat seperti mogok atau kecelakaan. Di dashboard itu warnanya apa Mas Indi? Kalau Merah. tombol hazard Merah. segitiga ya. Ya. Jadi di dashboard itu simbolnya segitiga warna merah, itu menunjukkan simbol dari lampu hazard. Bisa kita cek. Selanjutnya adalah lampu rem.
Lampu rem berfungsi buat apa teman-teman? Lampu bisa menyala. Jadi yang di belakang itu tidak Strobe ya. Lampu rem itu digunakan saat kita mengurangi kecepatan ataupun bahkan kita berhenti. Jadi kendaraan di belakangnya tidak menabrak kita. Jika pedal rem atau tuas rem kita injak, maka otomatis lampu rem ini akan menyala atau mendelik. Sampai sini pahamnya teman-teman, lampu rem. Biasanya kita kan sering menggunakan tapi tidak tahu cara menyampaikannya bahwa fungsinya itu buat apa sih. Jadi di sini kita belajar bersama-sama teman-teman. Di sini yang pertama adalah rangkaian dari diagram miring dari klakson. Di mana arus yang pertama itu pasti dari baterai. Terminal positif itu masuknya ke relay 30 ya teman-teman, terus 30 masuknya ke tombol klakson yang positif. Sedangkan terminal negatif masuk ke relay 85. Relay 85 masuknya ke negatif klakson. Sedangkan tombol klakson itu yang positif masuknya ke relay 86. Itu menggunakan sikring ya teman-teman, bios sikring lampunya itu 10 ampere. Selanjutnya masuk ke rangkaian kepala atau diagram lampu kepala. Yang pertama itu dari baterai. Itu warna merah itu terminal positif apa negatif teman-teman? Ya, kalau warna merah itu di diagram pasti terminalnya positif, sedangkan warna hitam itu negatif. Jadi yang positif masuknya ke kunci kontak. Kunci kontak masuknya ke fuse. Fuse ada dua, yang ini satu ke 85, satunya ke relay 30. Sedangkan relay 85 itu masuknya ke positif ini, lampu yang positif. Sedangkan yang negatif itu mendapatkan massa atau ground. Paham ya teman-teman? Lanjut. Rangkaian lampu sen. Yang pertama itu negatif warna hitam masuknya mendapatkan min atau ground. Sedangkan positif warna merah masuk terlebih dahulu kepada string masuknya ke kunci kontak. Kunci kontak masuknya ke laser. Di sini ada yang tahu teman-teman fungsi laser buat apa? Ya, mengatur interval ya teman-teman, bisa kita atur ke depannya mau cepat mau lambat tergantung kita yang setting sesuai dengan selera masing-masing. Tapi ya jangan terlalu cepat-cepat ya teman-teman. Gimana? Soalnya kalau terlalu cepat itu bisa tidak terlihat di kendaraan belakangnya, jadi sesuai standar saja. Boleh dicepatin tapi jangan cepat-cepat. Bisa apa pun biasanya banget. Jangan cepat-cepat karena itu yang penting masih kelihatan kehidupannya. Kalau bagus lagi itu sesuai standar dari pabrikan. Gila Pak. Tapi rambutnya masih banyak pengen yang beda-beda ya. Itu laser yang satu mendapatkan dari massa atau ground. Sedangkan yang ini itu masuknya ke saklar stand. Saklar stand itu yang positif masuk positif, yang satu masuknya ke negatif atau yang ke ground. Lanjut. Rangkaian lampu rem. Yang pertama itu dari negatif baterai itu masuknya ke ground massa. Sedangkan positif masuk ke sikring terlebih dahulu. Sikring lanjut ke switch rem atau pedal rem. Setelah dari pedal rem, switch rem itu masuk ke positif dari klakson. Sedangkan negatif itu mendapatkan massa atau mendapatkan ground.
materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nanti sudah paham semuanya teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? Yuk cepet. Nomor